lagi, perkenalkan saya Cecilia Chan dari PJJ Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan mengenai fenomena komunikasi antar pribadi dan contoh pola kendali komunikasinya. Jadi di sini saya mau jelasin 4 pola komunikasi yang sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Jadi kita langsung bahas saja dari 4 itu. Yang pertama namanya pola kendali satu arah, di mana contohnya misalnya seorang guru menegur muridnya karena terlambat. Jadi seorang guru biasanya mengatakan, jangan terlambat lagi, kalau tidak saya akan panggil orang tua kamu. Nah, di sini namanya pola kendali satu arah, karena jawaban muridnya hanya bisa ya bu, baik bu. Nah, jadi biasanya pola kendali satu arah ini terjadi kalau satu orang ini lebih dominan dan yang satunya lagi pasif. Nah, biasanya itu bisa kita lihat selain di guru dan murid, misalnya orang tua dan anak, atasan dan bawahan. Nah, contoh pola kendali komunikasi itu yang kedua, ada 2 arah seimbang. Nah, contoh gampangnya, 2 teman saling diskusi. Nah, untuk buat tugas kelompok. Nah, misalnya bagi peran, satu cari teori, satunya lagi cari data. Nah, keduanya kasih pendapat dan gak ada yang saling mendominasi. Nah, itu namanya pola kendali 2 arah seimbang. Nah, jadi dimana dua-duanya sama-sama aktif dalam memberikan pendapat, dalam bekerja sama. Nah, biasanya ini tuh muncul di diskusi kelompok, kerja tim, atau obrolan teman sebaya. Nah, biasanya tujuannya untuk mencapai keputusan bersama. Nah, pola kendali yang ketiga, ini namanya pola kendali bergantian. Pasti pola kendali bergantian itu contohnya, misalnya kakak adik ngobrol mau makan apa. Awalnya adiknya bilang mau burger. Terus kakaknya kasih ide lain, kayak gimana kalau misalnya ayam geprek aja. Atau terus adiknya setuju. Nah, di sini kembali obrolan pindah dari adik ke kakak. Nah, itu namanya pola kendali bergantian. Jadi di mana kendali obrolan itu pindah-pindah, nggak cuma satu arah aja. Tapi pindah-pindahnya pun secara natural, dan biasanya itu terjadi di percakapan santai, buat nongkrong, ngobrol bareng keluarga, atau sekedar cerita-cerita. Jadi nggak ada yang selalu pegang kendali, jadi kayak ya udah setara aja. Terakhir, pola kendali 4, yaitu pola kendali terhubung. Contohnya, 2 teman di tempat nongkrong. Yang satu orang bilang, kayaknya tempat yang ini kurang bagus deh, atau kayaknya terlalu mahal deh. Ada lagi nih tempat yang lebih bagus, lebih murah juga, terus makanannya enak-enak. Nah, ini namanya pola kendali terhubung, dimana kendalinya nggak kelihatan secara langsung, tapi orang ini mempengaruhi arah obrolan dengan halus, atau biar seakan-akan dia nggak terkesan dominan, tapi lebih ke ngasih pendapat aja. Dan saya itu sering terjadinya ya udah sekitaran temen ngajak nongkrong, atau untuk meyakinkan orang secara halus, nggak ada paksaan atau apapun. Nah, tujuannya buat orang tuh setuju tanpa merasa dipaksa. Jadi itu dia 4 pola kendali komunikasi beserta contohnya. Nah, jadi apa sih komunikasi antar pribadi itu? Komunikasi antar pribadi itu adalah singkatnya proses tukar informasi antar 2 orang atau lebih yang biasanya berlangsung secara langsung atau tatap muka, atau ada media yang sifatnya personal seperti chat, telepon, atau bisa juga video call. Nah, juga ini yang sifatnya lebih dekat, personal, dan biasanya ada timbal balik langsung. Jadi beda dengan komunikasi massa yang kayak berita TV atau komunikasi organisasi yang sifatnya tuh lebih formal atau besar-besaran. Nah, fenomena komunikasi antar pribadi ini sebenarnya kalau kita ngomongin fenomena, maksudnya tuh fenomena itu kan peristiwa nyata atau kejadian sehari-hari yang nunjukin bagaimana orang saling berkomunikasi secara personal. Nah, fenomena ini bisa berupa cara orang menyampaikan pesan, bagaimana orang lain merespon, siapa yang mengatur arah obrolan, dan apakah komunikasi berjalan 2 arah atau satu arah. Nah, ada juga bicara tentang gaya bahasa, nada suara, ekspresi, dan konteksnya. Nah, seperti yang tadi saya udah jelasin contoh-contohnya dan apa itu penjelasannya. Jadi intinya fenomena komunikasi antar pribadi itu segala bentuk interaksi personal yang memperlihatkan siapa mempengaruhi siapa, gimana caranya, dan apa hasilnya.
Kenapa penting? Fenomena ini penting banget untuk dipelajari karena satu, biar kita paham bagaimana cara relasi sosial itu terbentuk. Yang kedua, biar tahu cara berkomunikasi yang tepat sesuai situasi. Yang ketiga, bisa buat komunikasi lebih efektif dan tidak menimbulkan salah paham. Nah, yang terakhir, jadi dasar mempelajari pola pengaruh, kepemimpinan, rujukan, atau negosiasi. Nah, terakhir, ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, ada partisipasi aktif minimal 2 orang. Nah, yang kedua, biasanya terjadi secara tatap muka, tapi bisa juga via chat, telepon, atau kalau tetap bersifat pribadi lah. Nah, yang ketiga, ada umpan balik langsung, atau back respon bisa dilihat, didengar, dibaca saat itu juga. Yang keempat, ada tujuan khusus, misalnya mengajak, meyakinkan, menasehati, mendukung, atau cuman sekedar obrolan santai. Nah, itu dia 4 pola kendali komunikasi yang sering kita temui sebeserta penjelasannya yang bersifat satu arah, 2 arah, seimbang, bergantian, dan terselubung. Nah, semoga dengan ini kita jadi lebih paham bagaimana cara orang saling mempengaruhi dalam obrolan sehari-hari. Terima kasih.